Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hubi Rahmat Andika. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat envelope atau amplop. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang mail merge. Oke, yang pertama kita akan belajar envelope dan yang kedua kita akan belajar mail merge. Nanti kalau emang waktunya mencukupi atau durasinya nggak terlalu panjang, mungkin kita nanti bisa belajar sekalian tabulasi, atau mungkin tabulasi sama page number sama TOC-nya kita jadikan part kedua. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar envelope atau cara membuat amplop melalui Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah salah satu aplikasi komputer dari Microsoft yang paling sering kita gunakan. Oke. Caranya yaitu pertama kita buka Microsoft Word-nya. Tadi ini saya kecilkan dulu. Kita buka Microsoft Word-nya. Word. Nah, oke guys. Kali ini kita pilih blank dokumen aja. Di sini, ini ya saya udah siapkan. Envelope atau amplop. Envelope itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya adalah amplop. Ya, jadi teman-teman pasti tahu ya envelope atau amplop. Yang pertama yaitu caranya yaitu buka lembar kerja Microsoft Word. Kemudian ada menu, klik mailing. Setelah itu pada submenu pilih start mail merge dan selanjutnya pilih envelope. Setelah langkah di atas telah selesai dilakukan, maka akan muncul halaman envelope option. Langkah berikutnya klik envelope size, kemudian pilih ukurannya yang Anda inginkan. Untuk contoh sampul ilmu menggunakan ukuran size 10 4,1,8 atau kali 9,5 inch. Oke. Nah, yang pertama kita buka dulu. Nah, ini ya, saya udah buka. Saya close saja biar nanti nggak bingung. Oke. Nah, di sini saya pakai versi Word yang terbaru. Kalau teman-teman pakai Word yang lama juga nggak masalah, entah itu 2007, entah itu 2013 juga nggak masalah, karena caranya nggak terlalu beda jauh dengan yang ini. Cuma beda sedikit lah. Oke, yang pertama kita bisa lewat mailing. Kita pilih tab yang di atas ini ya, pilih yang di atas ini, klik mailing. Nah, ini mailing. Kita bisa langsung pilih envelope. Nah, di sini envelope. Ini untuk envelope ya, ini untuk envelope, ini untuk label, ini untuk mail merge, ini untuk select recipient. Nah, kita belum pakai yang ini dulu, kita pakai yang envelope. Caranya yaitu kita klik aja. Nah, munculnya kayak gini. Nah, ini untuk apa? Delivery address. Nah, ini adalah pengirim. Oke. Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke kemana? Jadi misal di sini saya tulis Hubi Rahmat Andika. Hubi Rahmat Andika. Ini ya. Nah, Bojonegoro. Nah, ini berarti dikirimkan ke Hubi Rahmat Andika di Bojonegoro. Nah, ini return address misalnya dari Andika Surabaya. Nah, caranya gimana? Tinggal, ini dia otomatis nanti udah masang kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini kita bisa pilih printingnya bentuknya apa. Apakah dia bentuknya kayak gini? Nanti kita ngeprintnya kayak gimana? Nah, biasanya kita pakai yang kayak gini. Jadi dimiringkan gitu ya. Oke. Optionnya ini. Nah, sama aja. Nah, ini kertasnya, guys. Jadi teman-teman bisa ngatur kertasnya di sini. Entah itu tergantung apa namanya? Tergantung ukuran kertasnya. Karena tiap amplop itu beda-beda. Entah itu size 6, size 9, size 10 atau ini tergantung kebutuhan. Oke. Nah, kayak gini tinggal nanti di print. Oke.
Nah, karena saya nggak punya print atau nggak punya PDF, jadi apa namanya, nah ini dia otomatis akan langsung ngeprint lewat OneNote. Nah, tapi kayak gini itu saya nggak suka. Nah, kalau saya biasanya pakai yang kayak gini. Ini cara yang kedua ya. Kita pilih home, kita atur dulu layoutnya atau kita atur dulu kertasnya. Caranya back setup. Nah, di sini karena kalau yang teman-teman pakai Word 2003, 2007, 2010 itu ada pilihannya. Di sini sudah ada apa namanya ukuran dari envelope-nya. Kalau di saya ini belum ada, saya pakai ukuran yang 11 cm aja. 11 kali width-nya itu 22 kali 11. Saya contoh aja ya. Ini sebenarnya terserah, tergantung ukuran apa namanya amplop kalian yang akan kalian pakai. Nah, di sini kita buat landscape. Sudah ya? Kita pilih oke. Nah, sudah kayak gini. Oh ya, terus bagi teman-teman kalau tanya, "Mas, kalau saya ini itu bentuknya masih kalau misalnya saya ini nggak mau sentimeter, ini masih settingannya masih inci. Kalau inci kan beda." Nah, itu caranya di sini. Cara ngaturnya kita masuk ke file, kita masuk option. Nah, kita masuk ke advance, kita scroll ke bawah, kita pilih cm. Terserah kalian mau buat cm atau inci, terserah. Kalau saya lebih nyaman pakai cm. Oke. Kalau sudah cm kita oke. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kita kayak gini, kita nanti bisa apa namanya bisa kita edit sesuai kebutuhan kita. Kalau kayak tadi kan kita apa namanya sesuai template, kurang apa ya, kurang greget gitu ya. Sekarang misal ini kita buat kopnya dulu. Nah, kita bisa buat, kita atur dulu marginnya biar nggak terlalu besar. Cabut 2. Saya buat 2 semua ya. Oke. Nah, udah. Setelah itu kita mau buat kopnya. Nah, caranya buat kop gimana sih? Kita masukkan aja logonya. Caranya kita masukkan logonya bisa ya. Klik picture. Nah, ini misalnya logo saya. Saya taruh sini. Set. Nah, ini kan dia udah otomatis masang. Nah, misalnya saya buat cek gitu. Terus saya mau tulis nih di sini nih. Nah, mau tulis di sini. Nah, ini kan dia kalau kita tulis langsung dia akan di bawah. Caranya gimana? Caranya kita pakai apa namanya? Insert text box. Nah, kalau kita buat pakai text box, kita bisa arahkan itu kemana aja, bebas. Kita taruh sini ya. Nah, sekarang kita tulis. Misalnya tulis Stikes Supi Rahmat misalnya ya. Stikes Supi Rahmat misalnya. Stikes Supi Rahmat. Ini contohnya ya. Misalnya Stikes Supi Rahmat kita atur. Misalnya ini kop suratnya ya. Terserah kalian nanti apa namanya. Setelah kayak gini, jalan misalnya ya. Jalan Ahmad Yani nomor 1000. Misal kita atur paragrafnya biar nggak terlalu panjang ke bawah. Kita buat 0. Line spacingnya kita buat single. Nah, kita buat boldnya kita hilangin, Ctrl B ya, atau buat ini. Oke, ini kita buat
kecilkan. Nomor 1000 Bojonegoro. Nah, misal kayak gini. Karena kayak gini. Nah, Mas, ini kan ada garisnya, kita ilangi. Gimana caranya? Klik 2 kali di sini. Klik 2 kali ya. Setelah itu, nah, dia akan muncul kayak formatnya biar bisa muncul. Oke, kita coba lagi ya. Klik 2 kali di sini, klik 2 kali di pada saat bentuk kayak gini. 1 2. Nah, dia otomatis akan muncul ke tab format. Setelah itu kita kasih outline-nya, kita kasih kosong, no outline. Nah, jadi gini. Kalau sudah, kita masukkan dulu alamatnya, pengirim misalnya. Nah, biasanya kita taruh alamat pengirimnya itu di kanan bawah. Nah, bagi teman-teman yang pakai itu, yang pengen di kanan bawah, jangan pakai misal jangan pakai yang ini, Kalau ini nih ya, dia nanti nggak urut. Sorry, hapus saja ya. Itu nanti dia misalnya di sini ya, mengirim kepada gitu ya, kepada kayak gini. Itu nanti dia nggak urut. Atau mungkin teman-teman biasanya pakai gini, pakai di tab sampai sana. Nah, itu kurang efektif juga. Oke, nah ini kita lihatkan dulu rulernya ini kan view ruler. Nah, ini kalau udah kelihatan kepada, kita ketik dulu siapa, misalnya kepada Andika di Surabaya, Jalan Panglima Sudirman, misalnya aja ya. Nah, kalau udah kayak gini, terserah kalian mau apa namanya, terserah kalian mau kalian taruh mana. Kalau saya lebih prefer ke kanan bawah. Tinggal kita pilih yang ini, increase indicate. Sorry, kita pilih dulu semua. Nah, kayak gini guys. Oke. Misalnya kayak gini, misal. Nah, ini kan biasanya ada garisnya, kita tarik garis. Kita kasih garis ya. Bentar. Kita pilih shape. Nah, ini garis. Terserah kalian mau garis gimana, itu bebas. Kalau saya sini pakai kayak gini ya, misal. Kita tarik aja dari sini ke sini. Nah, ini kita bisa warnai, klik 2 kali di sini. Mengatur shape outline-nya. Kalau saya pengen kayak gini, misal kita taruh ke bawah dikit. Nah, misal kayak gini. Nah, kayak gini guys. Nah, terus sekarang saya pengen ini ada di sini nih, apa namanya, ada kayak watermarknya di sini. Tinggal kita masukkan aja lagi tadi. Nah, kita apa namanya, kita bisa dengan beberapa cara. Tapi kalau ini misal saya
pakai cara yang satunya aja, kita copy, kita paste di sini. Nah, dia kan pasti kayak gini. Setelah itu klik 2 kali di sini. Setelah itu kita kita behind text. Oke, setelah itu kita taruh aja di tengah. Nah, ini bisa kita watermark bisa, atau selain itu kita pakai color ini, kita buat dia warnanya sesuai. Nah, dia kan agak remang-remang. Saya suka kayak gini, bebas. Ini biasanya kita kasih underline. Tuh, ini hilang. Kita buat satu aja biar lebih rapi. Nah, kayak gini guys biasanya. Oke. Nah, bisa kita print dia kayak gini bentuknya. Kalau kalian punya desain yang lain, monggo silahkan. Oke, saya rasa ini sudah paham. Kita masuk ke materi kedua, yaitu mail merge. Oke, apa sih itu mail merge? Mail merge yaitu alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lain-lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Nah, jadi mail merge ini memudahkan kita untuk membuat suatu surat yang suratnya sama, tapi kepadanya itu misalnya berbeda. Nah, jadi kita hanya cukup buat satu surat. Nah, setelah itu kita kita tinggal masukkan database-nya siapa aja yang ada di situ. Setelah itu tinggal kita print, selesai. Daripada kita harus masukkan ganti satu lagi. Oke, kalau mungkin teman-teman masih bingung, kita langsung praktek aja. Caranya di sini sudah saya tulis. Buka dokumen Word baru, delete tab link. Ya, ini SOP-nya ya. Jadi terserah kalian mau kayak gini atau kalau yang sudah hafal sih nggak masalah. Oke, langsung aja. Misalnya kita buat dokumen baru ya. Kita buat dokumen baru. Nah, ini misalnya saya punya surat nih. Misalnya surat undangan ini ya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percayakan kata cinta. Dan benar. Nah, ini kan nanti kan banyak nih di sini kepada misalnya nama nanti, alamat, diuji oleh materi. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum RWP bla 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 bla. Waalaikumsalam. Assalamualaikum RWP. Nah, ini kan nanti kan kita tinggal ganti ininya aja. Ya kan? Jadi, kalau kita biasanya dulu kita ganti namanya, kan kita buat lagi, kita ganti namanya, kita ganti alamatnya lagi, kayak gitu kan kita biasanya. Nah, sekarang kita belajar mail merge. Nah, mail merge itu untuk memudahkan kita agar kita butuh masukkan namanya aja, nama sama alamatnya, atau kita buat database-nya. Setelah itu kita tinggal print aja, nanti otomatis semuanya tercetak. Caranya gimana? Nah, caranya kita masuk lagi di tab mailing. Nah, ini ya, tab mailing. Sudah? Kalau sudah, kita pilih start mail merge. Start mail merge bisa. Nah, klik ini, step by step mail merge wizard. Nah, ini kalau kita pilih yang ini, kita nanti dipilih apakah dokumennya itu untuk letter, email, envelope, label, directory, dan sebagainya. Saya pilih ini aja, kita next. Use
Current dokumen itu artinya dia menggunakan file yang kita buka ini. Kalau start from template itu kita disuruh memberikan template lagi. Nah, ini kita disuruh masukkan. Start from existing document yaitu kita memasukkan dokumen yang sudah kita buat. Setelah itu kita next lagi. Nah, use an existing list ini kita berarti sudah membuat datanya atau database-nya atau data nama dan alamat yang akan kita kirim. Use an existing. Tapi kalau kita belum buat, nah kita bisa buat lewat Outlook atau kita buat tab new list. Kita coba ya, tab new list. Nah, kita setelah tab new list kita pilih create. Nah, ini di sini ada banyak pilihan ini. Ada title, first name, last name, sampai email. Nah, kita hanya butuh 2. Berarti yang selainnya kita nggak butuh semua ini. Berarti kita hapus. Nah, mana yang kita hapus? Caranya ngapus gimana? Pilih delete and try. Sorry. Kita pilih custom column. Nah, di sini kita hapus, kita sisakan 2 aja. Caranya klik delete. Dan ini harus melihatnya satu-satu ya. Satu-satu. Terserah kita hapus apa aja, terserah. Pokoknya kita sisakan 2. Nanti kita setelah itu kita rename aja nama dan alamat. Kita sisakan 2 aja. Nah, sekarang sudah 2, kita rename. Kita jadikan itu nama. Oke, yang ini kita rename lagi. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, dia sudah tinggal 2. Misalnya, ini kita masukkan yang pertama itu adalah namanya Ronaldo misalnya. Ronaldo. Kita masukkan di sini Ronaldo. Alamatnya misalnya Jakarta. Nah, kita mau nambah lagi nih. Sekarang Christian. Alamatnya Bojonegoro. Nah, kita tambah lagi nih, misalnya Rahmat. Rumahnya Lamongan. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, berarti kita sudah buat ya tadi database-nya dan kita simpen. Saya di sini saya simpen di desktop aja. Mailing. Nah, isinya yaitu ini. Namanya mailing MDB. Yaitu dia otomatis akan menjadi database. Kita oke. Nah, setelah ini gimana caranya masangnya? Kita close aja ya. Ini kita close. Kita blok yang nama di sini. Kita blok nama di sini. Kita pilih select recipient. Nah, select recipient ini type new list ini ketika kita belum buat. Karena kita tadi sudah buat, tinggal kita use an existing list. Kita masukkan tadi, saya simpan di desktop, mailing ini. Dia otomatis akan bentuknya jadi Microsoft Access. Nah, berarti kita sudah buat tadi. Setelah dia sudah ngeload apa yang kita buat tadi database-nya, kita masukkan. Kita blok namanya. Kita insert merge field. Nah, kita masukkan nama. Kita masukkan alamatnya. Nah, ketika dia sudah kayak gini, berarti ini sudah selesai. Kalian sudah tinggal ngecek apakah ini sudah jadi. Caranya ngeceknya gimana? Klik yang preview result. Bisa kalian klik. Nah, dia otomatis Ronaldo Jakarta ini akan berubah. Kita pilih yang kedua, Christian dan Bojonegoro. Dan yang ketiga, Rahmat Lamongan. Kalau sudah, tinggal finish and merge. Tinggal kita print dokumen.
Kalau misal loh mas, saya tadi ada kesalahan nih, mau editnya gimana? Kita tinggal edit aja tadi. Edit recipient list. Nah, kita bisa buka ini. Di sini kan nggak bisa caranya mailing MD. Kita harus buka aksesnya tadi. Edit. Nah, kita tambahkan lagi. Misalnya kita tambahkan lagi Susanti misal. Susanti. Rumahnya misalnya Bojonegoro. Oke. Klik yes. Oke. Kita cek lagi apakah sudah masuk tadi. Nah, dia sudah masuk. Oke. Nah, ini ketika kita belum buat database. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya mas saya sudah punya data nih, saya sudah punya data, tapi datanya itu di Excel. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kayak gini. Bentar ya. Misalnya kita buat Excel baru. Kita buat Excel. Contoh mailing. Ini ya, nanti kita database-nya saya terus ini. Nah, di sini ada kita tulis nama sama alamat. Nah, ini sudah terlanjur saya ketik semua di sini. Apa saya harus buat lagi? Ya usah. Ya, sekarang di sini ada misalnya di sini ada Ferry. Saya kasih warna aja ya biar Ferry. Di sini ada Imam. Di sini ada Rano. Di sini ada Karno dan sebagainya. Misalnya sampai 100. Alamatnya sudah ada semua, misalnya Bojonegoro, Tepung, Lamongan. Misalnya di sini ada lagi Padangan misalnya. Nah, saya udah punya data di sini nih. Gimana caranya? Ini kita save. Kalau sudah, kita masuk ke tadi Word kita. Nah, kita pilih use existing file list. Nah, kita ganti dengan yang Excel tadi. Nah, yang kita buat. Kita pilih open. Oke. Nah, sheet 1 ini artinya kita membuka sheet 1. Kalau kita buatnya tadi, ngetiknya tadi di sheet 2, ya kita buat nanti sheet yang kedua. Oke. Nah, dia otomatis akan langsung Ferry Bojonegoro. Dan yang kedua yaitu Imam Cepu, 3 Rano Lamongan, 4 Karno Padangan. Nah, kayak gitu. Loh mas, nanti kalau saya salah gimana? Kita tinggal edit yang yang file masternya tadi, yang kita bentuk Excel tadi ya. Tinggal itu aja. Oke, sekarang ini udah berapa? Oke. Saya harap semuanya teman-teman paham semua. Kalau emang ada yang ditanyakan bisa lewat email atau mungkin bisa di kolom komentar. Oke. Untuk tabulasi page number sama TOC akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.